Pernahkah kalian mendengar pepatah tua, "Cie ikek kain, caramin yang ndak jale, pisau nan indak tajam"? Ini bukan sekadar puisi, tapi gambaran betapa sulitnya menjadi seorang penyembuh tradisional atau dukun kampung di Minangkabau. Hari ini kita akan bicara klinik, kita akan membedah warisan leluhur Minangkabau dan Mentawai, yaitu ureh nan ampe, menggunakan kacamata sains modern. Pertama, mari kita pahami kerangka etnomedisinnya. Sistem kesehatan Minangkabau memandang penyakit dalam dikotomi keseimbangan, mirip dengan humoral patologi Yunani atau Ayurveda India. Penyakit muncul ketika ekuilibrium tubuh terganggu, seringkali dikaitkan dengan suhu atau ketidakseimbangan organ. Secara spesifik, ureh nanampe menargetkan 4 sistem organ vital berdasarkan mitologi si Katimuno yang direkonstruksi menjadi pengetahuan medis. Yang pertama itu ada paru-paru diwakili oleh si tawa, kedua ada hati diwakili oleh si dingin, ketiga ada usus halus diwakili oleh si kumpai, dan keempat itu ada usus besar diwakili oleh si karau. Validasi ilmiah dimulai dari identifikasi spesies yang tepat atau etnobiologi. Jangan sampai salah tanaman. Berdasarkan studi floristik, sitawa adalah Caeulocostus speciosus atau Costus speciosus, di mana tanaman ini tergolong spermatophyta yang menyukai lahan kering. Nah, selanjutnya ada si dingin dengan nama latin Bryophyllum pinanthum atau cocor bebek. Famili dari Crassulaceae yang dikenal dengan reproduksi vegetatif tunas adventif. Lanjut ada cikarau dengan nama latin Enhydra fluctuans Lour. Nah, cikarau ini merupakan spesies semi-akuantik yang tumbuh liar di rawa. Nah, selanjutnya itu ada cikumpai adalah Saxiolepis interrupta yang merupakan jenis rumput-rumputan atau Poaceae yang juga menyukai habitat basah. Inilah inti pembahasan kita, etnokimia dan etnofarmasi. Kenapa tanaman ini bisa menyembuhkan? Jawabannya ada pada metabolit sekunder. Mari kita bedah satu persatu berdasarkan uji fitokimia. Pertama, si tawa, sang penawar. Masyarakat menggunakannya sebagai penawar racun dan pendingin paru-paru. Uji laboratorium menemukan kandungan flavonoid, steroid, dan saponin. Senyawa ini memiliki aktivitas antifungal yang kuat terhadap Aspergillus niger dan Candida albicans yang sering menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Jadi, fungsi penawar di sini adalah aktivitas antimikroba. Kedua, si dingin, sang hepatoprotektor, disebut berasal dari hati si Katimuno. Apakah valid? Ekstrak daun ini terbukti bersifat hepatoprotektor atau pelindung hati. Ia menurunkan kadar enzim SGPT dan bilirubin yang menjadi indikator kerusakan hati. Selain itu, flavonoid di dalamnya bekerja sebagai antipiretik atau penurun panas dan sedatif atau penenang, memvalidasi fungsinya sebagai pendingin demam. Ketiga, cikarau, sang antibakteri, digunakan untuk masalah usus besar. Tanaman ini kaya akan flavonoid dan fenolik. Riset menunjukkan aktivitas antibakteri signifikan melawan bakteri patogen usus seperti Escherichia coli, Salmonella typhi, dan Shigella. Fenoliknya juga bekerja sebagai antioksidan kuat dan analgesik atau pereda nyeri. Keempat, cikumpai, sang peluruh. Secara etimologi, kumpai berarti menghancurkan atau membuang. Kandungan utama tanaman ini adalah saponin. Saponin dikenal memiliki sifat deterjen alami yang mampu melarutkan lemak dan kolesterol. Studi menunjukkan potensinya dalam pengobatan batu empedu sesuai dengan klaim tradisionalnya sebagai penghancur penyakit di perut. Pengobatan si dingin atau kompres daun bekerja berdasarkan perpindahan kalor. Saat demam, suhu tubuh tinggi, daun si dingin yang mengandung banyak air dan bersifat sejuk diaplikasikan secara topikal. Terjadi transfer kalor dari tubuh yang memiliki suhu tinggi ke daun yang memiliki suhu rendah untuk mencapai kesetimbangan termal sesuai dengan asas Black. Selain itu, efek evaporasi dari kandungan air daun membantu menurunkan suhu di permukaan kulit. Bagaimana guru IPA mengintegrasikan riset ini? Ini adalah materi emas SMP. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup. Siswa diajak mengidentifikasi spermatophyta atau tumbuhan berbiji.
menggunakan contoh lokal, Sitawa dan Sidingin. Kedua, pada materi sistem pencernaan dan ekskresi, guru bisa mengaitkannya dengan fungsi hati dan usus, serta bagaimana metabolit sekunder pada tumbuhan seperti saponin pada si kumpai dapat membantu meluruhkan lemak atau batu empedu. Ketiga, di bagian metode ilmiah, siswa diuji untuk membuat hipotesis, bagaimana ekstraksi dingin benar-benar menghambat bakteri, dan mereka bisa membuktikannya lewat eksperimen sederhana. Dan terakhir, kearifan lokal. Tujuannya adalah membangun karakter siswa yang menghargai budaya, namun tetap berpikir kritis secara ilmiah. Jadi kesimpulannya, urinan ampe adalah bukti kecerdasan leluhur Minangkabau dalam farmakologi, di mana Sitawa itu bukan hanya sekedar mantra, tetapi juga sebagai antifungal. Sidingin bukan sekedar air, tapi sebagai hepatoprotektor. Cikarau adalah antibiotik alami dan Cikumpai adalah peluru lemak. Nah, tugas kita sekarang adalah mentransformasi sains asli ini menjadi sains ilmiah yang terukur agar warisan ini tidak punah dan diakui dunia medis modern.